Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azim Haq dengan NIM L0312210069 dari Dasar-Dasar Pengelolaan Perikanan F akan menjelaskan terkait judul-jurnal konservasi dan pengelolaan penyu, peran swasta dalam perlindungan satwa langka. Penulisnya yaitu Ratu Cika, Fatiatul Jannah, Yusmardono, dan Fajar Sidik Fatonit pada tahun 2022. Topik pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu latar belakang, yang kedua hasil pembahasan, metode penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kebijakan dan program CSR mulai diarahkan pada keanekaragaman hayati dan variabilitas di antara organisme hidup di planet ini seperti spesies, ekosistem, dan keanekaragaman genetik dan pengelolaan konservasi. Meskipun ada kecenderungan peningkatan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan peningkatan pengelolaan konservasi masih menjadi diskusi kecil dalam CSR dan bahasa bisnis. Untungnya, di tingkat global, beberapa kelompok bisnis menyadari bahwa keanekaragaman hayati dan pembangunan terkait erat dan tekan kelihatan pembangunan terhadap keanekaragaman hayati tidak selalu positif. Ada beberapa praktik terbaik yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi bisnis lain, misalnya di India. Bersama dengan Desa Pesisir Maharashtra, Tata Konsultasi Servis, anak perusahaan Tata Group memprakarsai program konservasi penyu laut dari tahun 2011 hingga 2014. Namun dalam kasus Indonesia, literatur terkait CSR dan konservasi penyu kurang berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini mengkaji bagaimana pihak swasta di Indonesia untuk melaksanakan proyek konservasi penyu di Pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan data kualitatif. Di sini, penulis mengumpulkan dokumen internal dan mewawancarai anggota konservasi penyu, lurah Tobololo, dan beberapa masyarakat setempat. Secara khusus, wawancara terstruktur dilakukan dengan responden tersebut. Setelah mewawancarai mereka, kami membandingkan atau memverifikasi data satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang objektif dan kemudian menjadikannya dalam artikel ini. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yang itu konservasi dan CSR. Keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem, dan keanekaragaman genetik melainkan peran penting dalam keberlanjutan planet dan masyarakat. Sayangnya, karena pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, hilangnya keanekaragaman hayati sudah menjadi masalah global dan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sangat relevan dan telah menarik minat banyak pemangku kepentingan. Institusi pemerintah di seluruh dunia dan badan internasional seperti International Union for Conservation for Nature and Natural Resources atau IUCN telah mengadopsi berbagai kebijakan dan rencana pengaruh utamaan keanekaragaman hayati dan memastikan mata pencarian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu Tobolo sebagai situs konservasi penyu. Ternate sudah memiliki berbagai flora dan fauna endemik. Di pulau kecil ini misalnya berbagai jenis penyu sudah hidup sejak lama. Dan Tobololo, salah satu kelurahan di Ternate, merupakan salah satu tempat bertelur penyu terpenting di kota ini. Meski sebagian besar penduduk di Tobololo bergantung pada komoditas pertanian seperti pala dan lada, sebagian penduduk setempat memanfaatkan pantai Tobololo yang berjarak kurang lebih 1.500 meter dan itu untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Untuknya, mereka tidak menggunakan jaring pukat dan kapal penangkap ikan yang dikomersialkan sehingga keanekaragaman hayati pantai Tobololo relatif terlindungi dari aktivitas penangkapan ikan. Yang ketiga yaitu Orimavala atau rumah penyu. Untuk melindungi populasi penyu di Ternate bersama Dinas Perikanan Kelautan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dua dosen Universitas Hairun menginisiasi program konservasi penyu berbasis masyarakat di Tobololo pada tahun 2015, yang pada pembentukannya ternyata merupakan konservasi penyu pertama di Ternate dan Maluku Utara. Pasalnya, kedua dosen tersebut, salah satunya warga Tobololo, khawatir penyu bisa hilang sama sekali dari pantai Tobololo
jika masyarakat setempat tidak mengambil tindakan serius untuk melindunginya. Mereka berpendapat bahwa masyarakat setempat tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup tentang perlindungan satwa langka dan harus berpartisipasi dalam konservasi penyu. Yang keempat yaitu menghubungkan CSR dengan konservasi berbasis masyarakat. Pada tahun 2021, konservasi berbasis masyarakat dikaitkan dengan CSR. Sebagai entitas bisnis, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate percaya bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate melihat OMF kekurangan daya dan fasilitas untuk melindungi penyu laut. PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babula Ternate kemudian bekerja sama dengan OMF untuk meningkatkan konservasi penyu dan promosikan pengetahuan konservasi. Dan kesimpulannya yaitu tulisan ini telah menggambarkan bagaimana proyek konservasi penyu diimplementasikan oleh sektor swasta di Indonesia melalui studi kasus OMF di Pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara. OMF diprakarsai oleh 2 dosen Universitas Hairun dan Dinas Perikanan Kelautan Pemprov Maluku Utara untuk melindungi populasi penyu di Ternate. Dan seorang mantan pemburu di Tobololo terpilih menjadi pemimpin konservasi berbasis masyarakat ini, karena kurangnya sumber daya keuangan dan teknis konservasi berbasis masyarakat ini dikaitkan dengan CSR PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate pada tahun 2021. Keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dalam konservasi ini telah menciptakan kemitraan multi-stakeholder antara OMF, masyarakat setempat, otoritas publik, sektor swasta, dan akademisi. Secara khusus, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate berkontribusi untuk melindungi penyu sebagai salah satu hewan yang terancam punah dan mempromosikan pengetahuan konservasi terhadap publik atau kepada publik dalam menyuntikkan sumber dana yang disubstansial ke OMF dan meningkatkan legitimasi perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.